Avdiivka. Mungkin saat ini adalah salah satu sektor yang paling aktif. Di saat seluruh sektor membeku, sektor ini kemungkinan besar akan mengulang pertempuran berdarah seperti yang terjadi di Bakhmut. Atau mungkin lebih dari yang bisa kita bayangkan. Hari ini Angkatan Bersenjata Rusia terus bergerak maju di sektor ini. Dan dengan penuh kehati-hatian, berhasil merebut kembali gedung demi gedung dari tentara Ukraina. Dan seperti yang diharapkan, di Tenggara, tepatnya di sebuah kawasan industri, Angkatan Bersenjata Rusia hari ini berhasil sepenuhnya memasuki tempat ini. Sebuah kawasan industri yang telah dikuasai Ukraina sejak 2014. Dan kini, dapat dipastikan untuk pertama kalinya, pasukan Rusia berhasil menginjakan kakinya di tempat ini. Dinding tebal, ruang bawah tanah, atau munisi tandan yang dikerahkan Ukraina dalam jumlah puluhan ribu tidak dapat membantu mereka untuk tetap berada di wilayah ini. Seperti yang dikatakan salah satu tentara Ukraina dengan tanda panggilan Chaika. Ia mengatakan, pasukan Rusia secara harfiah menghancurkan segalanya. Mereka melancarkan serangan besar-besaran terhadap posisi kami menggunakan segala cara. Pada saat yang sama, semakin sulit bagi kami untuk mempertahankan Avdiivka. Di atas sana, tidak ada pembicaraan tentang kemungkinan untuk menghentikan mereka, apalagi melakukan serangan balik. Perlawanan Ukraina sepenuhnya bergantung pada bantuan sekutu baratnya. Tanpa peningkatan bantuan militer, Angkatan Bersenjata Ukraina tentu tidak akan mampu mengatasi situasi di garis depan. Prajurit tersebut bahkan mengakui keunggulan Angkatan Bersenjata Rusia dalam penerbangan, pengintaian, peperangan elektronik, dan dalam hal tenaga kerja. Seperti pertempuran yang terjadi baru-baru ini, di mana dalam rekaman tersebut seorang prajurit Ukraina mengatakan dengan jelas bahwa Rusia mengepung parit mereka dengan bantuan tank. Begitupun yang saat ini terjadi di kawasan industri Avdiivka. Serangan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kendaraan lapis baja mereka terus berlanjut. Penembakan terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina bahkan dilakukan dari jarak dekat. Dan tentu, pesimisme prajurit tersebut semakin diperparah dengan fakta bahwa dukungan Amerika Serikat sedang sekarat saat ini, di mana selama kunjungan Kepala Pentagon, Lloyd Austin baru-baru ini ke Kiev, mereka hanya mengumumkan alokasi bantuan sebesar 100 juta dolar. Dan tentu, itu jauh dari volume pengiriman sebelumnya, yang mencapai puluhan miliar dolar. Kemudian jika berbicara kawasan ini adalah bagian kecil dari kompleks industri kota yang terletak tepat di sebelah barat persimpangan Yasinovatskaya, tepatnya 6,5 km barat laut Donetsk, di mana sejak tahun 2014, seperti kebanyakan kawasan-kawasan industri lainnya di Ukraina, mereka telah dipersiapkan secara baik sebagai benteng. Mereka dibeton, diperdalam, dipadatkan, dan dibangun terus-menerus. Itu artinya mundur dari kawasan ini, sama saja awal yang buruk bagi garis pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan ini. Dan hari ini, pada puncaknya, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kenyataan pahit. Mereka harus mundur ke belakang, ke posisi yang menguntungkan lainnya, yang tentu telah dipersiapkan sebelumnya. Posisi ini terletak di belakang pemakaman Baev, di tempat yang kurang menguntungkan, namun mereka tetap berada di ketinggian. Namun jika bagian ini nantinya juga hilang, maka Angkatan Bersenjata Ukraina dapat dipastikan akan berada di dataran rendah. Dan akibatnya, mereka tidak akan memiliki opsi lain selain mundur dan meninggalkan setumpuk kenangan mereka di Avdiivka. Ya, meski kemajuan pasukan Rusia dengan menguasai zona industri ini masih tidak menjamin akses cepat ke Avdiivka, faktanya saat ini semua orang telah melihat bahwa formasi Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini telah rapuh dan kelelahan. Ya, tidak ada yang keberatan mengatakan bahwa ini adalah Bakhmut kedua. Sekarang bahkan situasi Angkatan Bersenjata Ukraina di Avdiivka jauh lebih buruk lagi, dengan semakin menipisnya bantuan barat dan sumber daya manusia untuk dimobilisasi. Namun Zelensky dengan keterbatasan dan kekhawatirannya tentu tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Menurut beberapa bocoran dari kantor kepresidenan, Zelensky saat ini sedang tergesa-gesa mentransfer cadangan dari frontline untuk Avdiivka. Menurut data yang ada, Brigade ke-93 OMBR, 62 OMBR, 61 OMBR, 88 OMBR, dan 31 OMBR akan dikirim ke Avdiivka untuk memperkuat garis pertahanan. Mari kita lihat, apakah Avdiivka akan berubah menjadi seperti penggiling daging Bakhmut, atau komando Ukraina akan terpaksa melepaskannya.